datang kepada acara Team Teaching Joint Model dengan tema Adoption of Digital Technologies for Better Sustainable Agroindustry 4.0 Decision Making. Bersama-sama saya Asti Darmayanti selaku dosen pengampu dari Joint Model kerjasama antara IPB University, Universitas Gunadarma, dan University of Adelaide. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh 3 narasumber yang luar biasa. Yang pertama ialah Profesor Dr. Insinyur Marimin MSc. Selamat datang Prof. Bertemu kembali kita. Kemudian narasumber yang kedua adalah Profesor Dr. Insinyur Mahfud MS. Selamat datang Prof. Terima kasih. Dan juga Profesor Dr. Tubagus Maulana Kusuma, Eskom Emeng SC. Selamat datang Prof. Terima kasih. Dalam Team Teaching kali ini yang akan membahas tentang mengangkat tema Adoption of Digital Technologies for Better Sustainable Agroindustry 4.0 Decision Making. Adik-adik mahasiswa peserta Joint Model, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dunia saat ini terus berubah, di mana kita telah mengalami era revolusi industri 1.0 hingga 5.0 saat ini yang merubah tenaga manusia yang dulunya kita bersumber pada tenaga manusia sehingga menjadi tenaga mesin dan kita menikmati saat ini. Dan tentu perubahan-perubahan tersebut meningkatkan efektivitas tetapi juga memberikan dampak yang tidak hanya kepada produktivitas manusia tetapi juga kepada lingkungan hidup pada umumnya. Dan saat ini kita cermati banyak perubahan iklim, sumber daya yang kian menurun, gitu, kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Sehingga dibutuhkan sebuah solusi teknologi yang juga menunjang konsep keberlanjutan sehingga memastikan keseimbangan serta mempertahankan kualitas hidup yang kita miliki. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana kita dapat menciptakan sebuah tatanan industri pertanian yang berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna dengan 3 narasumber kita yang begitu luar biasa. Dan untuk itu tanpa berpanjang kata lagi, saya persilakan kepada narasumber kita yang pertama yaitu Profesor Dr. Insinyur Marimin untuk membawakan materinya dengan judul Artificial Intelligence for Value Creation and Decision Making. Kepada Prof. Marimin kami persilakan. Terima kasih Bu Asti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali hadirin dalam kegiatan Joint Model ini yang mendengarkan dan penulis sekalian semua. Kami akan menyampaikan topik Artificial Intelligence for Value Creation and Decision Making. Sebagaimana kita ketahui bahwa kata-kata artificial intelligence ini sekarang sudah menjadi buzzword ya, dan walaupun di awal diciptakan dulu sekitar tahun 70-an itu sangat sulit memperkenalkan, tapi dengan adanya kenyataan aplikasi yang sangat spektakuler dengan munculnya juga ChatGPT kemudian sebagainya, sekarang menjadi buzzword. Dan tentunya artificial intelligence ini harus kita manfaatkan secara baik dalam rangka untuk penciptaan nilai dan juga bagaimana mengambil keputusan itu secara cepat. Nah, ini yang barangkali yang kemanfaatan ini tentunya harus kita lihat ya, tentang beberapa hal, titik-titik mana yang tadi tidak bisa dilaksanakan secara rasional dan menjadi bisa, ataupun juga yang secara rasional tadi masih terbatas sehingga bisa kita perluas ya. Sehingga intinya di sini bisa diaplikasikan, dan utamanya untuk topik kita adalah pada agroindustri 4.0. Dan kalau kita lihat dari basic konsep artificial intelligence, saya kira mulai berkembangnya dulu itu mulai dari definisi ya. Pertama adalah system that think like human. Ini barangkali ternyata gagal karena dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa tahu. Gagal ya. Maka turunlah definisi menjadi system that act like human. Jadi sistem yang bertindak seperti manusia. Dan hal ini bisa ditiru, tapi kadang-kadang manusia bertindak itu ada yang rasional dan irasional. Untuk membatasi tindakan-tindakan yang kadang irasional yang merugikan, maka dibatasi lagi lah sistem that act rationally. Nah, rasional ini artinya kalau ada seseorang bunuh diri jangan ditiru gitu ya. Tapi seseorang bertindak baik itu hanya kita tiru. Nah, dan konsep-konsep seperti itu makalah dikembangkan lebih lanjut, dan intinya dalam artificial intelligence ini adalah
kemampuan untuk belajar. Jadi kemampuan belajar itu menjadi sangat penting ya. Jadi tadinya tidak tahu menjadi tahu. Seperti kalau Bapak Ibu menggunakan chat GPT ya, atau yang lebih advance lagi, kadang kalau ditanya sesuatu yang spesifik di lokal itu nggak tahu. Kadang dia bertanya bagaimana. Nah kalau sudah disimpan dia mengucapkan terima kasih kan. Nah itu barangkali semacam itulah konsep-konsep dengan learning. Nah learning perkembangan cukup banyak ya. Learning dari mulai survey learning, kemudian ada deep learning, dan juga sebelumnya ada machine learning. Nah kita fokuskan artificial intelligence ke arah ke machine learning dan juga deep learning. Bapak sekalian, ini contoh penggunaan ya artificial intelligence itu dalam menggunakan learning itu yang sering kita pakai itu identifikasi benda ya. Jadi benda kalau dicontohkan di sini yang umum itu misalkan ya alat-alat transportasi ya, mobil ya. Mobil kena foto, identifikasi outputnya dari karena model apa jenis apa itu. Tetapi ini akan kita bisa kembangkan lebih lanjut adalah bagaimana kalau kita identifikasi untuk komoditi pertanian. Nah, komoditi pertanian ini kan sangat beragam ya. Misalkan kita mendapatkan suatu jeruk. Jeruk ini kita coba identifikasi. Maksud jeruk apa ini? Apa jeruk Bali kah? Atau jeruk Medan kah? Atau jeruk yang lain? Ini sangat penting. Itu melalui sebuah konsep machine learning pertama kali dan kemudian akan di expand lebih lanjut melalui suatu dengan konsep adalah deep learning. Nah, Bapak sekalian dalam hal untuk aplikasi artificial intelligence ini tentunya kita juga tidak melupakan ya, mungkin kalau kita di bidang teknik industri itu teknik-teknik yang selama ini juga kita pelajari di statistik, misalkan ada regression, classification, ada clustering, ada juga perankingan, itu menjadi dasar kita untuk dimanfaatkan lebih lanjut supaya menjadikan suatu output kita lebih presisi. Dan ini presisi menjadi penting ya, ini penting sekali untuk kita pakai menggunakan tadi machine learning yang intinya dari bagaimana aplikasi artificial intelligence itu. Nah kemudian juga bagaimana artificial intelligence ini lebih lanjut untuk dalam hal ini value creation. Misalkan ini misalkan kita memprediksi ada suatu contoh di sini lah kedelai ya. Misalkan ini melalui machine learning, maka kita bisa mencontohkan misalkan hamparan kedelai sangat luas itu ya. Bagaimana kedelai itu kira-kira apakah sudah siap panen atau belum misalkan. Kalau mungkin ada petanya kecil sih nggak masalah. Kalau petanya ribuan hektar itu barangkali yang menjadi apalagi pemerintah kita kan mengembangkan food estate ya, yang rencananya kan sangat luas. Kalau misalkan itu dilakukan secara manual sangat terbatas. Sehingga kalau misalkan kita menggunakan artificial intelligence ini, maka kita bisa melihat tanaman itu dari atas, apakah tanaman itu siap panen, dan lebih lanjut juga tanaman itu bisa kita lihat apakah kira-kira produktivitasnya berapa, atau lebih lanjut juga diidentifikasi kira-kira ada nggak penyakit yang ada di situ, maka secara tepat dilakukan tindakan untuk mengobatinya misalkan itu. Nah tentunya juga dalam hal contoh-contoh lain itu sangat juga banyak ya, misalkan kita juga bisa dipakai untuk mendeteksi tentang ini jenis penyakit suatu tanaman ya, atau misalkan kalau di UG kita punya melon Pak ya kemarin ya, ini barangkali kita bisa mendeteksi itu tanaman kita itu sehat-sehat enggak, atau sudah ada penyakit awal dari daunnya saja kelihatan itu. Kita menggunakan sistem pakar untuk identifikasi penyakit, dan juga yang terpenting bagaimana diagnosa dan terapinya. Nah, selama ini mungkin yang identifikasi sudah banyak. Ya, tantangan yang sekarang dilakukan adalah diagnosa dan terapi. Penyakit ada, penyakit apa, tingkat keparahan seberapa, dan obatnya apa. Ini yang barangkali yang harus kita mulai ke situ, sehingga akan memudahkan bagi petani, dan kalau nanti diintegrasikan dalam satu gadget dalam HP itu, sehingga petani langsung memfotonya, langsung kelihatan dosisnya apa, tindakan seperti apa akan kelihatan. Nah juga banyak yang lain juga yang bisa sebagai contoh, itu berdasarkan image tadi, tentang teknik-teknik yang berkembang ya. Mungkin Pak Prof. Bembi mungkin sudah biasa dengan YOLO ya, you only looks one. Nah, jadi kita dengan hanya melihat sekali aja langsung bisa terdeteksi itu penyakitnya apa, misalkan itu ya.
YOLO sangat cepat, berkembang sangat cepat ini persaing. Dari tahun 2015-16 itu YOLO 1, tahun 2023 ada YOLO 8. Sudah sangat ini ya, sangat cepat sekali. Nah ini barangkali sangat membantu kita dalam rangka untuk aplikasi di agroindustri, terutama pertama mungkin dari sektor hulu, yaitu sektor bagaimana mendeteksi kualitas, mendeteksi mungkin rendemen dan kapan siap dipanen, penting kan, dan bagaimana menghindari susut, dan sampai pada grading, dan sampai pada nanti mendeteksi kalau misalkan di transportasi dingin misalkan itu, kalau transportasi dingin tertutup ya, kalau dibuka mungkin akan merubah kondisi kelembapan dan sebagainya. Maka dalam sensor-sensor di dalam pun sudah menggunakan teknik-teknik YOLO ini, kita bisa ketahui apakah terjadi penurunan kualitas gitu ya, sehingga bisa kita atur suhunya berapa, kelembapan berapa dalam transportasi dingin itu akan segera lebih tertata dengan baik. Nah Bapak sekalian, tentunya implementasi ini perlu bisa juga dikaitkan ya, kalau misalkan di bidang sekarang ini mungkin terkait dengan harga yang fluktuasi ya. Kalau mungkin ibu-ibu atau mbak-mbak mahasiswi yang masak kadang beli cabai itu kadang 10.000, kadang 200.000 price fluctuation ya. Nah bagaimana itu, apakah bisa kita pelajari itu menghindari price fluctuation apa? Kalau beli cabai itu harganya sangat fluktuatif. Kenapa kalau kita beli saus cabai di Indomaret atau di tempat lain itu harganya jarang naik kan? Nah bagaimana cara untuk mengkonversi dari yang tadinya fluktuatif menjadi lebih stable itu ya, itu fungsi-fungsi industri. Ini Prof Mahfud saya kira bisa menambahkan lagi, itu sangat penting untuk optimasi dari segi meredam untuk input menjadi output yang harganya lebih stabil, yang lebih manageable ya, sebagai itu. Ini dengan bukan untuk price prediction dan sebagainya. Dan juga tentunya tidak lepas walaupun sudah canggih ya, pasti juga ada challenge dan opportunity ke depan ya, terutama yang untuk kasus-kasus yang artificial intelligence itu. Yang pertama itu masih ini, lack of human resources. Kebanyakan dari kita tuh memakai, kalau mengembangkannya terbatas. Padahal jadi kita selama ini ya terjajah dari resource dari luar Pak ya, seperti dari luar semua tuh. Kita mengembangkan banyak yang terjajah. Kita memakai aja yang senengnya. Untuk mengembangkannya susah Pak. Nah ini padahal tantangan itu, lack of resource penting ya. Karena apa? Karena memang kompleksitas sangat kental ya. Artificial intelligence untuk masalah sangat kompleksitas, maka peran-peran untuk complexity reduction jadi penting ya. Complexity reduction, berikan contoh aja yang paling sederhana ya. Kalau misalkan kita membuat masak, garamnya berapa? 5 gram, 10 gram, 20 gram. Itu garam aja resepnya ribuan Bu. Padahal kalau kita dengan satu kata yang tepat adalah garam secukupnya. Nah, bagaimana reduksi kompleksitas itu very penting ya. Itu karena tadi solusi kita harus adaptif, bisa diterapkan di mana-mana. Kita memudahkan dalam learning tadi. Tentu yang kedua adalah yang ramai-ramai sekarang tentang security and data privacy. Pak, sekarang itu perang yang sedang diincar itu biasanya ke pusat-pusat data sekuritas. Ya, ini barangkali kita harus menjaga betul bahwa data kita itu terlindungi dengan baik, dan ke titik-titik yang lemah itu harus kita lihat, dan juga terintegrasinya. Dan di atas pentingnya tentang regulation and ethics. Dan ini yang sangat berat. Kebanyakan dari yang teknologi informasi itu regulasinya terlambat. Nah, kita rame-rame dulu baru dipikirkan regulasinya. Nah ini orang yang teknik, karena memang itu ya itu sangat cepat sekali, sehingga tim pembuat regulasinya itu sering sudah dibawa yang lain. Dan juga yang terpenting juga tentang cost and teknologinya sangat mahal ya. Untuk mengembangkan ChatGPT itu berapa biaya yang dikeluarkan dari juga Microsoft sangat besar. Itu yang sekarang itu negara yang lain yang mengembangkan itu, supaya kita misalkan kemarin tuh Pak, DeepSeek Pak ya. Iya. DeepSeek itu sangat murah itu kembangkannya Pak. Maka sekarang sangat cepat berkembang kan DeepSeek. Jadi sangat semacam itulah menjadi pertimbangan kita ini. Ini barangkali ada pola Amerika Eropa, ada pola China yang kuat ya matematiknya, dan juga kompleks decision making sangat kuat. Tapi kita juga tidak perlu juga terlalu takut, jatuhnya ada opportunity yang ke depan, yaitu dari segi operational efficiency. Nah, mungkin kalau sekarang Bapak Ibu kalau
dulu diminta membuat sambutan pimpinan atas kita itu berjam-jam membuat, sekarang 5 menit 3 menit selesai. Kan cepat sekali Pak. Kata sambutan sekarang 1 menit 2 menit dalam bahasa apapun bisa. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, nggak perlu translator. Jadi penting sekali itu ya. Kemudian juga nih tadi dibahasakan juga smart predict and analytic, dan yang terakhir increase value to customer, sustainability dan optimization saya kira banyak dibahas juga. Yang terpenting juga ini Pak, pengambilan keputusan. Nah, pengambilan selama ini mungkin kebanyakan kita pakai traditional dan rational, dan akan lebih baik kalau kita menggunakan intelligent decision making, intelligent decision support system. Nah, ini barangkali hal semacam yang akan sangat penting sekali untuk itu. Nah, barangkali yang konsep yang perlu kita perhatikan juga di samping itu ada dari benefitnya. Tentunya dalam kalau kita buat dalam artificial intelligence itu bisa kita perhatikan juga ada scalability dan flexibility, integrity dan connectivity, kemudian juga kolaboratif, dan penting ya kita mengerti kolaboratif dan sharing resources, sharing knowledge, dan juga automation dan juga proses decision making. Dan sangat penting untuk itu. Dan barangkali yang kedepannya saya kira bisa kita kembangkan adalah untuk smart decision support system atau intelligent person tadi. Kemudian hal ini tentunya akan digunakan untuk mempercepat ya dalam hal untuk penanganan ketidakpastian, kemudian juga bagaimana kita menangani risiko, dan juga bagaimana kita melakukan cost efisiensi yang menjadi fokus pemberian kita sekarang Pak ya. Cost efisiensi yang kadang-kadang nggak perlu harus kita efisienkan lah. Nih, tentang efisien ini harus kita juga tidak, kalau menurut saya efisiensi ini jangan sampai juga meninggalkan efektivitas. Urutannya harusnya effectivity first and then efisiensi. Yang penting tujuan tercapai dulu. Nah, kalau ada cost-cost yang bisa kita pangkas itu kita perlu pangkas. Nah, ini barangkali penggunaan artificial intelligence ini bisa melihat ya kira-kira titik-titik mana yang bisa kita pangkas sehingga yang tidak menyebabkan turunnya efektivitas. Yang terpenting saya kira itu tidak hanya asal pangkas. Inilah improving effectiveness jadi penting. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Di samping itu hal-hal yang lain mungkin yang menjadi challenging juga, bagaimana kita juga memprediksi cuaca, tadi juga disease, kemudian juga mungkin juga kalau kita sedang membuka food estate perlu otomatisasi ya, menggunakan traktor secara otomatis ya, kemudian monitoring tentang kesuburan lahan, kemudian juga tentang perkembangan tanaman, dan juga yang penting adalah tentang defect identification, sangat penting untuk itu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan Bu Asti. Nanti kita bisa dalam ke diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali nih Prof. Marimin ya. Mungkin kalau dari teman-teman yang dari backgroundnya teknologi informasi, kadang kita suka kebingungan sendiri. Kita belajar banyak algoritma, tapi makanya buat apa gitu. Sementara di di agroindustri ini banyak sekali permasalahan yang sebenarnya itu bisa dipecahkan dengan kolaborasi lintas bidang ilmu tersebut ya Prof. Iya, betul. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya dalam pertanian ini kan tadi ada kebutuhan untuk mendiagnosa secara cepat dan juga intervensi terhadap terapi terhadap penyakit yang ada gitu ya Prof. Sebenarnya di Indonesia sendiri apakah sudah ada inisiasi gitu, kalau mungkin di luar negeri banyak sekali AI itu cepat berkembang karena mereka sudah sudah melakukan inisiasi pengumpulan datanya yang mengcapture permasalahan lokal yang ada gitu. Nah, di Indonesia sendiri karena kita juga kuat di pertanian, apakah sudah ada inisiasi tersebut Prof? Mungkin yang akhirnya bisa menjadi referensi kita bersama untuk akhirnya membangun suatu model artificial intelligence ataupun decision support yang bisa memimik permasalahan pertanian yang ada di Indonesia. Ya, saya pertanyaan yang bagus. Itu salah satu challenge yang sekarang ini. Sekarang pengembangan suatu teknologi kecerdasan buatan, aplikasinya terutama di pertanian sudah ada. Seperti di BB kita punya berapa software yang mendeteksi penyakit melon, kemudian penyakit cabai, itu sudah ada. Namun sayangnya masih parsial. Dan jadi parsial ini mungkin terbatas pada data tertentu, software tertentu, dan juga penggunaannya masih tertentu juga. Nah, di UGM saya kira sudah ada, di UJ sudah ada, Kementerian juga ada.
Dan ada baiknya memang perlu ada inisiasi secara kolektif untuk menyatukan yang knowledge yang tersebar di perguruan tinggi tadi menjadi satu. Ini challenging lah. Itu barangkali nanti kalau sudah jadi satu, itu bisa peran-peran nanti mungkin pas ada yang diuji tentang superkomputer dan sebagainya, itu akan membantu komunikasi dengan user cepat sehingga tidak terjadi delay itu. Sering kan kalau pengguna itu kalau menyalip satu, jawabannya kapan gitu kan ya. Jadi dengan adanya kolaborasi secara cepat antar knowledge base, bukan database lagi ya, knowledge base. Nah itu kemudian searching yang sangat cepat, komputasi yang cepat, itu saya kira sangat kedepannya akan ke arah situ. Maka fokus-fokus untuk mensinergikan dan mengintegrasikan tentang sistem yang ada di kita itu menjadi penting, menjadi menurut saya program prioritas penting yang perlu diambil oleh pemerintah. Seperti kalau kita punya program satu data satu Indonesia ya, kenapa nggak kita punya data satu agricultural knowledge base satu Indonesia, itu sangat bagus saya kira itu Bu. Barangkali, terima kasih. Siap Prof. Kita juga setuju ya karena kadang ambil data dari pakai dataset yang ada available di luar sana, ternyata pas diimplementasi di lingkungan Indonesia jadi nggak cocok. Jadi dan ternyata alhamdulillah di Indonesia sudah ada inisiasi itu dan ke arah sana. Semoga kedepannya akan menjadi berkembang lebih baik lagi. Dan Bapak Ibu para hadirin adik-adik mahasiswa, saat lagi kita akan berlanjut kepada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh narasumber selanjutnya, yaitu Profesor Dr. Insinyur Mahfud. Namun namun sebelum itu kita akan melakukan jeda berikut ini. Baik para pemirsa, adik-adik peserta joint modul, kembali lagi bersama saya Sri Darmayanti di sesi kedua dalam tim teaching joint modul dengan tema Adoption of Digital Technologies for Better Sustainable Agro-Industry 4.0 Decision Making. Dan tadi kalau di segmen pertama kita telah berdiskusi dengan Prof. Marimin bagaimana opportunity ataupun kesempatan dari penerapan teknologi artificial intelligence dalam meningkatkan value creation dan juga decision making di bidang agroindustri. Dan selanjutnya kita akan berbincang atau kita akan menyimak materi yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Mahfud mengenai ketelusuran rantai nilai agroindustri yang berkelanjutan. Untuk itu tanpa menunda waktu, Prof. Mahfud kami persilakan. Terima kasih. Adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian yang berkesempatan menghadiri dan menyimak materi yang akan kami sampaikan. Jadi topik kita adalah ketelusuran rantai nilai agroindustri yang berkelanjutan. Nah, di dalam kaitan ini saya ingin barangkali adik-adik ataupun Bapak Ibu sudah memahami apa yang dengan agroindustri. Tapi tidak ada salahnya barangkali kami akan sampaikan pemahaman mengenai agroindustri. Jadi agroindustri adalah suatu industri yang menghasilkan produk yang bahan baku utamanya adalah hasil pertanian atau hasil samping atau hasil turunan dari pertanian. Nah, di dalam kaitan ini maka kita bisa membagi dua kelompok, yaitu agroindustri yang primer, jadi yang langsung mengolah hasil panen. Nah, hasil panennya itu bisa hasil tangkapan, hasil pemotikan, hasil penebasan, dan sebagainya. Dan hasil dari agroindustri yang di hulu ini, produknya kemudian diolah lebih lanjut oleh agroindustri yang kita sebut dengan agroindustri yang di hilir. Nah, jadi katakanlah kalau kita berbicara kelapa sawit, maka di hulunya adalah pabrik CPO, crude palm oil, dan di hilirnya adalah digunakan oleh industri minyak goreng mengolah CPO menjadi minyak goreng dan sebagainya. Jadi ada semacam turunan.
Dan dari segi kelompok produknya, maka ada dua kelompok, yaitu produk atau bahan non-pangan atau bahan pangan. Jadi misalnya kalau dari kelapa sawit diolah menjadi CPO, CPO diolah menjadi biodiesel, jadi non-pangan. Atau bahan bakunya adalah minyak nilam, diolah menjadi kosmetik dan sebagainya, itu adalah non-pangan. Nah, di dalam kaitan dengan ketertelusuran rantai nilai, maka dua-dua kelompok produk pangan maupun non-pangan menjadi sangat penting, tapi secara relatif menjadi lebih krusial untuk agroindustri yang produk atau menggunakan bahan pangan atau produk pangan, karena akan menyangkut masalah jaminan keamanan pangan, masalah kehalalan, dan sebagainya. Nah, jadi di sini di dalam kaitan dengan agroindustri, kalau kita berbicara tentunya adalah menghasilkan suatu produk yang memberikan nilai kepada konsumen. Nah, sehingga di dalam kaitan ini rantai nilai berkaitan dengan tadi dari agroindustri di hulu ke hilir dan sebagainya, maka ada proses rantai nilai di situ. Nah, seperti diketahui bahwa konsep ini di rantai nilai ini dicetuskan oleh Michael Porter, dan intinya adalah bahwa bagaimana aktivitas di dalam suatu industri dan pelaku-pelaku industri atau pelaku-pelaku usaha yang lain, sehingga dari produk industri tadi sampai ke tangan konsumen, itu akan berdampak terhadap keuntungan ekonomi maupun dampak lingkungan maupun dampak sosial. Nah, konsep rantai nilai di sini adalah menekankan aktivitas pada setiap tahap yang memberikan nilai. Jadi menurut Porter ada dua di dalam kaitan dengan proses untuk memberikan nilai atau menghasilkan nilai dari bahan yang diolah dan seterusnya, yaitu disebut dengan aktivitas primer, kita kenal dengan istilah inbound logistik, ada processing, ada pengolahan, ada outbound logistik, ada pemasaran sampai ke tangan konsumen. Nah, kemudian ada aktivitas penunjang. Nah, di dalam kaitan dengan rantai nilai ini, setiap tahapan tadi, setiap aktivitas tadi tentunya didedikasikan untuk memberikan nilai kepada pelanggan. Karena apa yang dibeli oleh pelanggan, produk yang dihasilkan adalah nilainya. Nah, ada beberapa batasan di dalam kaitan dengan rantai nilai ini, tapi saya ingin menyampaikan apa yang dikemukakan oleh FAO maupun juga oleh peneliti-peneliti yang lain. Intinya adalah seluruh rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan dan membawa produk sejak penyusunan konsep dan desain, melalui tahapan proses produksi, pengiriman, sampai ke konsumen akhir, pelayanan purna jual, dan penanganan setelah digunakan. Itu jadi semua aktivitas dari lapangan, dari kebun, sampai ke meja makan. Itu kalau kita bicara bahan pangan. Atau dari kebun sampai dibakar untuk bahan bakar mobil, misalnya kita bicara biodiesel, atau sejak kebun sampai dipakai oleh ibu-ibu untuk kosmetik. Itu adalah proses-proses yang terjadi, bagaimana proses-proses yang terjadi tersebut bisa memberikan nilai kepada pelanggan. Nah, pelanggannya tentunya adalah bertingkat-tingkat tergantung kepada tujuan dari pemasaran dan sebagainya. Nah, di dalam kaitan ini, maka rantai nilai ini berperan penting di dalam kaitan untuk kelangsungan industri atau agroindustri, dan itu tentunya akan ditentukan oleh rantai nilai yang berkelanjutan. Sehingga di dalam kaitan ini kita pahami misalnya produk misalnya furniture yang kita ekspor ke luar negeri, kayunya dari mana gitu. Apakah kayunya berasal dari kawasan hutan lindung, atau di dalam prosesnya bisa mengganggu lingkungan atau membahayakan kelestarian lingkungan. Nah, sehingga di dalam kaitan ini, di dalam kaitan dengan rantai nilai berkelanjutan ini, maka pengelolaan setiap rangkaian aktivitas tadi
dari sejak di kebun, sejak dipanen atau sejak budidaya sampai ke tangan konsumen, itu menjamin viabilitas dari segi manfaat ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dan tentunya di sini juga meminimkan dampak lingkungan dan sosial yang negatif. Nah, sehingga di dalam kaitan dengan aspek rantai nilai dari sisi dimensi lingkungan, bagaimana misalnya limbah dari proses produksi itu dikelola, kalau misalnya itu didistribusikan, bagaimana agar supaya di dalam proses transportasi menggunakan atau mengefisienkan bahan bakar dan sebagainya. Jadi antara kelestarian lingkungan, dampak lingkungan dan sebagainya, seolah-olah ada cost, tetapi sebetulnya di dalam jangka panjang sebetulnya akan lebih meminimumkan biaya dan tentunya akhirnya akan meningkatkan daya saing dari industri yang bersangkutan. Jadi di dalam kaitan dengan rantai nilai berkelanjutan ini, kita tidak hanya melihat dari sisi aspek ekonomi, tetapi juga bagaimana kegiatan aktivitas tadi juga bisa melestarikan lingkungan atau tidak membahayakan pencemaran lingkungan. Dan dari sisi dimensi sosial, di dalam proses rantai nilai tadi, aktivitas-aktivitas pemanenan, pengolahan, dan seterusnya, itu juga bisa menghindari atau meminimumkan dampak sosial. Jadi misalnya dalam kaitan dengan kesehatan dan keamanan, masalah ketenaga kerjaan, sehingga misalnya kita dulu isunya bahwa di dalam kaitan dengan CPO ada penggunaan tenaga kerja di kebun, menggunakan tenaga kerja anak-anak misalnya gitu. Atau bagaimana aspek gender itu juga menjadi isu di dalam proses produksi dan sebagainya. Dan ini harus bisa dikelola sedemikian rupa di dalam proses tadi itu agar supaya tidak meminimumkan dampak sosial. Dan sebagai ilustrasi misalnya di dalam kaitan dengan rantai nilai ini, 47% dari total pelanggan itu bersedia untuk green product dan membayar lebih tinggi. Jadi 17-19% dibandingkan dengan yang non-green product. Nah, sehingga di dalam kaitan dengan proses rantai nilai tadi, aktivitas-aktivitas rantai nilai tadi, tentunya bisa memberikan jaminan kepada pelanggan bahwa ini misalnya tadi adalah produk yang dihasilkan, bahan baku yang diolah dan sebagainya itu memperhatikan kelestarian lingkungan. Dan menekankan pentingnya atau dibutuhkannya komunikasi dan koordinasi di antara pelaku sepanjang rantai nilai. Jadi kalau kita berbicara rantai nilai tadi, memang ada istilah yang disebut dengan change rantai nilai atau chain traceability kalau nanti kita akan menelusurinya. Ada yang sifatnya di internal. Nah, tetapi pada kedua-duanya, apakah itu di dalam kaitan pelaku-pelaku di rantai pasok, di mana setiap pelaku tadi melakukan aktivitas yang memberikan nilai atau ada rantai nilai di sana, maka setiap aktivitas tadi harusnya memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, tetapi juga tidak berarti harus rugi dan juga harus memperhatikan aspek sosial. Dan di dalam kaitan dengan ini, maka penting adanya suatu traceability atau ketelusuran, bagaimana ketelusuran proses yang terjadi sedemikian rupa sehingga bisa dijamin aspek keberlanjutan dari dimensi lingkungan, sosial maupun ekonomi. Nah, disitulah barangkali peran dan kontribusi ketelusuran ini. Nah, keberlanjutan pada tahapan rantai nilai itu bisa kita lihat dalam proses sourcing, misalnya praktek budidaya dan pemanenan yang berkelanjutan, ada fair trade sourcing, kemudian ada bahan baku yang ramah lingkungan dan sebagainya. Di dalam tahapan rantai nilai, yaitu dalam desain atau rekayasa, maka di dalam proses itu penting memperhatikan prinsip eco design, masalah durability, recyclability maupun minimal waste. Jadi di dalam tahap desain produk dan sebagainya sudah memperhatikan
aspek lingkungan dan sebagainya. Kemudian juga aspek efisiensi biaya dan seterusnya. Dan di dalam aspek produksi kita melihat ada efisiensi energi, ada konservasi air dan sebagainya, ada penanganan limbah. Dan ini harus bisa di-trace di dalam proses rantai nilai ini agar untuk menjamin bahwa agroindustrinya berkelanjutan. Dan demikian juga misalnya di dalam kaitan dengan distribusi dan logistik, ada optimasi rute transportasi untuk menghemat bahan bakar atau penggunaan bahan bakar yang lebih efisien dan seterusnya. Dan dengan demikian maka peran traceability menjadi penting untuk menjamin bahwa rantai nilai yang berlangsung itu berkelanjutan, dan keberlanjutan rantai nilai ini pada gilirannya akan berkontribusi terhadap keberlanjutan agroindustri itu sendiri. Nah, berbicara mengenai traceability ini, ada yang disebut dengan change traceability. Di sini menyangkut rantai nilai yang terjadi pada setiap pelaku rantai pasok, sejak dari produsen sampai distribusi, sampai ke pelanggan dan sebagainya. Dan menurut FAO di sini, tadi kami sengaja menyampaikan ada kelompok agroindustri, kelompok yang produk pangan maupun non-pangan. Dan FAO di sini menyatakan bahwa traceability itu adalah kemampuan untuk merekognisi, mengidentifikasi, dan mengikuti pergerakan pangan atau substansi yang dimaksudkan atau diekspektasi untuk diolah atau diramu menjadi produk pangan melalui semua tahapan proses produksi, processing, dan distribusi. Ibaratnya tuh dari kebun sampai ke meja makan, gitu. Dan traceability juga untuk di dalam kaitan dengan proses rantai nilai tadi, maka kemampuan untuk menelusuri semua proses sejak pengadaan bahan baku sampai dengan di tangan konsumen tadi, dikonsumsi, tetapi juga berbicara di dalam kaitan dengan masalah limbahnya atau hasilnya atau pembuangan. Dan ini di dalam kaitan dengan traceability ini bisa diketahui kapan dan di mana produk itu diproduksi dan oleh siapa. Dan di dalam kaitan ini maka ketertelusuran yang perlu diamati, yang perlu ditelusuri adalah di dalam konteks aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam proses rantai nilai. Kalau kita berbicara di industrinya sendiri, atau katakanlah misalnya di pedagang sendiri, sebetulnya di situ juga terjadi proses rantai nilai. Jadi misalnya pedagang melakukan sortasi, itu adalah membangkitkan atau menambah nilai. Nah, jadi di dalam kaitan ini kalau kita bicara per pelaku usaha, maka kita berbicara di dalam kaitan dengan internal traceability. Di dalam kaitan dengan agroindustri, misalnya kemampuan untuk mengumpulkan dan mengelola informasi sehubungan dengan aktivitas utama dari inbound, outbound, processing dan sebagainya tadi di dalam rantai nilai perusahaan agroindustri. Nah, jadi ada traceability. Kalau misalnya produknya cacat, lalu bisa kemampuan traceability yang baik bisa mendeteksi di mana sumber terjadinya kecacatan dari suatu produk. Nah, di dalam kaitan dengan change traceability tadi, jadi ada rangkaian traceability di dalam kaitan dengan proses rantai nilai sejak dari petani sampai ke konsumen. Ya, di dalamnya ada internal traceability. Nah, tadi Pak Profesor Marimin sudah menyampaikan peran dari AI sebagai suatu teknologi atau kemampuan di dalam kaitan untuk pengambilan keputusan, untuk penelusuran, identifikasi, dan sebagainya. Nah, maka di dalam kaitan dengan ketertelusuran ini tentunya sangat penting peran dari teknologi seperti artificial intelligence, blockchain, dan sebagainya.
Dan di sini disampaikan bahwa traceability di dalam kaitan dengan menyampaikan value atau nilai dari berbagai dari berbagai aktivitas tadi, baik dari sejak sourcing, processing, kemudian packaging sampai dengan di tangan konsumen sampai dengan ketertelusuran sejauh mana hasil samping atau limbah atau hasil sisa makanan tadi dan sebagainya. Kalau kita minum aqua atau menyebut nama air mineral misalnya, nah botol plastiknya itu harus bisa tertelusuri ya, dan di dalam kaitan dengan rantai nilai maka kita lalu berbicara di dalam kaitan dengan sekarang populer dengan istilah circular economy. Jadi rantai nilai bukan hanya di dalam kaitan produknya, tetapi juga bagaimana nilai dari hasil samping, kemasan yang tidak terpakai dan sebagainya untuk bisa memberikan nilai. Nah, ketertelusuran ini menjadi penting di dalam kaitan untuk meningkatkan nilai dari produk ataupun hasil samping. Nah, di dalam kaitan dengan ketertelusuran ini, maka ada key enabler kunci. Nah, ini nanti kaitannya dengan digitalisasi traceability, yaitu tentunya di dalam kaitan ini ada enabler kuncinya itu ada 4 atau 5, yang satu sama lain sebetulnya tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu sistem, suatu rangkaian. Dan kalau kita bicara proses digitalisasi, maka itu menjadi data dan komunikasi menjadi penting, kemudian teknologi di dalam kaitan proses, baik itu di dalam kaitan dengan menghasilkan produk maupun teknologi di dalam mendeteksi, ya, kemudian mendiagnosa seperti yang disampaikan oleh Pak Profesor Marimin tadi. Nah, jadi manfaat ketertelusuran di dalam kaitan dengan itu akan bermanfaat atau menentukan sejauh mana keberlanjutan atau sustainability dari value change. Nah, ini kita bisa lihat dari sisi keberlanjutan lingkungan. Jadi aktivitas tadi, aktivitas rantai nilai itu bisa ditelusuri, bisa dideteksi dan sebagainya untuk mencegah atau mengurangi dampak, dan juga di dalam kaitan untuk mengelola sumber daya. Dan kemudian dengan melalui ketertelusuran ini atau traceability ini juga akan bisa tertelusuri sejauh mana dampak sosial dari setiap aktivitas rantai nilai tadi. Kemudian dari aspek ekonomi tentunya sudah jelas bahwa semua di dalam kaitan dengan proses pembangkitan nilai pasti ada nilai ekonomi atau nilai finansial yang ingin dicapai atau ingin diperoleh. Dan yang lebih penting lagi adalah di dalam kaitan dengan traceability ini adalah keamanan produk pangan dan kualitas. Jadi kalau kita bicara produk pangan, ketertelusuran itu bukan hanya dari segi keamanan, tetapi juga misalnya bagi konsumen muslim, ketertelusuran produknya halal atau tidak dan sebagainya, identifikasi. Dan digitalisasi transformasi, digital transformation ini tentunya akan sangat dipentingkan atau merupakan sesuatu hal yang memang dibutuhkan di dalam kaitan dengan meningkatkan kemampuan traceability ini. Dan ini tentunya perlunya digital transformasi di dalam kaitan dengan traceability ini, pertama juga bisa kita lihat dari tuntutan pelanggan yang semakin meningkat. Ingin lebih keterbukaan, standar keamanan produk, kehalalan produk maupun kelestarian lingkungan. Dan ini menuntut tuntutan pelanggan yang sedemikian cepat, perlu diantisipasi, perlu ini oleh pelaku usaha, dan ini memerlukan streamline rantai nilai maupun proses, kemudian juga memperbaiki keamanan dan menjamin akuntabilitas. Dan dari sini maka integrasi teknologi digital ke sistem rantai nilai menjadi penting, dan ini bisa menyangkut di dalam kaitan dengan real time data. Jadi kalau misalnya ada produk cacat misalnya, dan ini cepat atau ada keluhan pelanggan, dan ini bisa di trace dengan cepat melalui digital teknologi.
Tadi sudah bicara AI, bisa bicara Internet of Things, bisa berbicara di dalam kaitan dengan blockchain dan sebagainya. Dan kemampuan traceability ini, baik traceability di dalam kaitan dengan ketertelusuran ke belakang, jadi sumber asal dari permasalahan atau aktivitas rantai nilai mana yang akan berisiko di dalam kaitan dengan kehalalan maupun keamanan pangan misalnya, atau ketertelusuran ke depan dari produk yang dihasilkan sampai ke depan, apa yang akan bisa terjadi sehingga akan membahayakan keamanan pangan maupun akan meracuni dan sebagainya, itu bisa ditrace melalui teknologi digital ini. Dan ini tentunya akan meningkatkan atau memperbaiki manajemen risiko maupun kepercayaan konsumen. Dan sebagai penutup dari apa yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa ketertelusuran yang didukung dengan transformasi digital itu merupakan elemen penting bagi resiliensi sistem di rantai nilai yang berkelanjutan, berkontribusi terhadap kepercayaan konsumen, dan perluasan akses pasar yang menentukan kinerja dan daya saing agroindustri. Di dalam kaitan ini, maka pemanfaatan teknologi, wawasan berbasis data, dan kolaborasi antar pelaku dalam rantai pasok, serta pemenuhan standarisasi dan sertifikasi akan menumbuhkan agroindustri yang lebih berkelanjutan. Demikian yang kami bisa sampaikan. Silakan, Bu. Baik, terima kasih banyak, Prof. Ini saya belajar banyak sekali nih dari paparan yang diberikan. Hanya saya ada pertanyaan yang kemudian muncul di benak saya, Prof. Yeah. Tadi kan terkait dengan kita di Indonesia ini sekarang mungkin sudah mulai ya bermunculan banyak green product, kemudian certified, eco certified dan lain sebagainya. Dan tentu tadi seperti yang dipaparkan oleh Prof bahwa nilai ini adalah suatu jumlah yang mau dibayarkan oleh penerima produk atau pengguna produk atas produk tertentu tersebut. Dan kita ketahui bahwa green product ini kan menuntut ke traceability ya, Prof ya. Dan akhirnya yang meningkatkan nilai value jual dari produk tersebut pun jadi lebih tinggi. Tentu dengan traceability kita bisa jamin, kita bisa merasa aman, pelanggan bisa merasa aman, oh tanpa produk ini diproduksi dengan produk-produk dengan apa namanya ekosistem yang organik dan lain sebagainya, kita mengkonsumsinya jauh lebih aman. Tetapi kan harganya biasanya lebih mahal, dan dengan kondisi ekonomi yang ada di Indonesia itu tentu jadi satu yang apa ya, belum mungkin ada sebagian dari kita lebih memilih yang biasa aja lah gitu ya. Padahal sebenarnya secara safety-nya mungkin lebih aman dengan green product ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menurunkan nilai tersebut sehingga banyak masyarakat lebih luas lagi bisa menikmati produk-produk yang apa namanya yang baik gitu ya, yang sustain gitu ya. Dan tentunya kan sustain ini dengan banyak orang yang mengkonsumsi produk-produk yang sustain ini kan akhirnya keseluruhannya juga jadi ekosistem yang terbentuk, juga orang terdorong untuk menerapkan praktik-praktik sustainability tersebut, Prof, dalam pertanyaan. Iya, pengertian nilai tadi, value yang akan diterima oleh pelanggan, itu kan artinya nilai yang diterima oleh pelanggan itulah yang akan dibayarkan oleh pelanggan kepada kita gitu. Dan di dalam kaitan dengan nilai ini sebetulnya bukan hanya ansih di dalam kaitan bahwa produknya enak dan sebagainya, tetapi bagi konsumen yang sadar lingkungan, gitu kan, dia mungkin akan lebih menyukai membeli produk yang dia ketahui bahwa produk ini tidak mengganggu lingkungan dibandingkan yang tidak gitu. Tetapi ini memang perlu juga pendidikan masyarakat di dalam kaitan dengan rantai nilai ini, bahwa kan ada juga kan orang yang tidak peduli dengan produk yang apakah ini produk ini mengganggu lingkungan atau berasal dari segala macam. Tetapi kecenderungannya, apalagi kalau kita bicara di dalam kaitan dengan ekonomi secara global, nah kan dituntut juga masalah kelestarian lingkungan.
bukan hanya itu juga di dalam kaitan dengan keberlanjutan tadi kan juga di dalam kaitan dengan aspek sosial. Ya. Jadi misalnya sebagai ilustrasi, kalau kita mengekspor produk, perlu ada sertifikat nih green gitu kan. Betul. Nah, ini ada tuntutan konsumen, tetapi memang tuntutan konsumen ini bisa bervariasi ya, baik antar negara maupun di dalam negeri sendiri kan. Itu kan juga terkait dengan masalah pendidikan, kesadaran, juga aspek penghasilan. Ujung-ujungnya gitu. Betul sekali, Prof. Ya, jadi kalau tadi untuk ketelusuran rantai nilai ini menjadi sangat penting untuk jaminan juga kepada masyarakat atas produk-produk agroindustri yang kita konsumsi, yang juga akhirnya menjamin kelestarian lingkungan hidup, karena gimana pun kan kita hidup, dunia itu hanya satu ya, Prof ya. Gimana kalau kita tidak menjaga, ya siapa lagi gitu ya. Nanti anak cucunya juga tidak bisa menikmati apa yang kita nikmati saat ini. Baik, adik-adik, para pemirsa UGTV dimanapun Anda berada, tadi di segmen kedua kita telah berdiskusi banyak mengenai bagaimana rantai nilai pada agroindustri dan juga bagaimana ketelusuran dalam menjamin agroindustri yang berkelanjutan. Dan sesaat lagi kita akan lanjutkan pada sesi ketiga. Kalau tadi di sesi pertama kita sudah berbincang tentang bagaimana peluang kontribusi dari AI untuk keberlanjutan agroindustri. Di kedua kita sudah berdiskusi tentang ketelusuran rantai nilai, dan di segmen ketiga ini nanti kita berbincang mengenai berbagai case study yang diimplementasi, case study teknologi yang dapat diimplementasi pada agroindustri untuk menjamin sustainability dari agroindustri yang ada. Sesaat lagi setelah jeda berikut ini. Baik, para pemirsa UTV dan adik-adik para peserta tim Teaching Join Modul, kembali lagi pada segmen ketiga tim Teaching Join Modul dengan tema Adoption of Digital Technologies for Better Sustainable Agroindustry 4.0. Dan kita akan berlanjut kepada narasumber kita yang ketiga, yaitu Profesor Dr. Tubagus Maulana Kusuma Eskom MNSC yang akan memaparkan materinya mengenai berbagai dengan judul Application of AI and Decision Making in Sustainable Agroindustry Case Study. Untuk itu tanpa menunda waktu lagi supaya kita bisa banyak berdiskusi nih, Prof. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Ngasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa UTV, mana Anda berada, dari mahasiswa. Tadi sudah banyak sekali ya materi yang disampaikan oleh maupun Prof Mahfud nih, yang setelah saya perhatikan sangat inline dengan yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti kita akan lihat ya kira-kira seperti apa. Jadi materinya adalah Application of AI and Decision Making in Sustainable Agroindustry. Case study dan beberapa contoh penerapannya. Kalau kita lihat sebetulnya saya coba mulai dari beberapa kesulitan atau difficulties ya dari conventional farming nih. Kita bicara smart farming, precision farming, tapi kira-kira apa sih permasalahan yang dihadapi ya? Nah, ada 9 lebih ya permasalahan ini, yaitu dari mulai lack of precision and efficiency gitu ya, kemudian ada masalah weather dependency, climate change dan sebagainya. Pest and disease management, tadi sempat dibahas juga Prof Marimin juga ya, bagaimana kita mendeteksi plant disease dan sebagainya. Kemudian ada labor intensive and aging workforce, kemudian ada food loss and waste, restricted watering, masalah air ya, kemudian ada degradasi tanah ya, kemudian ada ketidakmemampuan untuk mencapai pasar karena tidak semuanya mungkin mampu ya untuk penetrasi ke pasar itu ya. Dan juga terakhir adalah uncontrollable variables, ini variabel yang tidak bisa terkendali. Yang pertama, kalau kita bicara lack of precision and efficiency, banyak kan para petani tradisional ini sering ya sangat bergantung pada intuisi ya dan pengalaman yang sudah dihadapi gitu ya. Jadi mereka sudah makin lama makin pengalaman, mereka sangat percaya apa yang sudah mereka lakukan, sehingga itu yang menjadi basis ya proses decision making dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ini hasilnya tentunya muncullah kemudian inefisiensi ya dalam sumber daya, misalnya pupuk ya, kemudian air ya, yang dampaknya adalah
ke crop yields dan juga profitability. Yang kedua adalah masalah cuaca nih, weather dependency dan juga climate change. Ini kalau climate change kita nggak bisa menghindar, nih sudah terjadi ya. Ini mungkin akumulasi dari sekian lama ya. Kemudian weather dependency juga seperti itu. Kita sangat bergantung pada cuaca, lagi lahan-lahan yang terbuka ya Prof ya. Gitu ya. Greenhouse mungkin masih bisa kita kendalikan ya, kalau terbuka sangat bergantung pada cuaca. Ini tentunya conventional farming ini bergantung sekali pada meteorological condition ya. Yang kedua, kebanyakan bahwa petani ini yang tidak punya akses ke AI gitu ya, sangat bergantung pada pendekatan yang jadi katakan bahwa antiquated ya, yang kuno gitu ya, yang terbiasa sudah dilakukan mungkin sejak leluhurnya gitu ya, mereka lakukan dalam memprediksi teknik-teknik yang tentunya dampaknya adalah tidak selalu reliable gitu ya, karena sekarang perkembangan juga sangat cepat. Kemudian pest and disease management, ini masalah chemical pesticides ya, pestisida berbahan kimia yang mungkin punya potensi untuk harm ya, untuk ke lingkungan maupun ke kesehatan manusia juga sering digunakan oleh para petani. Kemudian penggunaan sih mungkin nggak apa-apa, tapi mungkin dosis dan sebagainya yang berlebihan itu dampaknya kan mungkin kurang baik. Kemudian tidak punya akses ke pest and disease monitoring ya. Kemudian akhirnya ya misalnya kalau bahasa Inggrisnya Prof Marimin kebiahuyah ya Prof. Semua disebar ya gitu ya. Semua yang sehat yang sakit dihajar semua gitu ya. Gitu. Kemudian ada labor intensive aging workforce, ini terkait dengan bahwa petani itu tentunya apalagi kalau panen ya pasti melibatkan banyak orang ya untuk memanen sebagainya. Kemudian juga ada beberapa hal misalnya seperti generasi muda ini mungkin enggan jadi petani gitu ya, atau mungkin ada pergeseran ya bahwa petani itu kan tidak selalu bahwa yang terjun ke sawah ya misalnya, tapi yang menciptakan teknologi pertanian juga mereka sebetulnya juga petani gitu ya Prof mungkin ya. Nah kemudian masalah labor expenses ya dan juga output yang rendah. Kemudian food loss and waste tadi dibahas oleh Prof Mahfud ya, ada waste tadi ya gitu ya. Jadi ada food loss oleh mungkin ya bagian dari tadi tidak efektifnya misalnya post harvesting, handling ya, storage procedure dan sebagainya. Kemudian ada juga persentase terkait dengan produce crops ya yang terbuang ya gitu. Kemudian assisted watering terkait dengan pengairan, irigasi mungkin gitu ya. Ada problem yang cukup serius di water scarcity ya, mungkin tidak semua lahan mungkin atau irigasi mungkin berjalan dengan baik ya gitu ya. Kemudian conventional irrigation teknik ini nampaknya mungkin masalah akurasi ya yang tidak cukup baik, akhirnya menghasilkan distribusi yang tidak merata ya, dan juga water waste, akhirnya juga air terbuang pada tempat sisi lain ada membutuhkan air gitu ya. Kemudian ada degradation of soil, ini disebabkan oleh ongoing farming ya, sebelum sudah dilakukan tanpa adanya manajemen soil ini ya. Kemudian akhirnya menggunakan conventional method yang mungkin tidak bisa menyasar kepada soil health gitu ya. Kemudian ketidakmampuan untuk mencari market ini mungkin sulit bagi small scale farmers ya untuk mempenetrasi ke market. Kalau besar-besar mungkin saya rasa mereka sudah punya kemampuan itu, tapi small scale farmers ini untuk mencari pasar ini dan memiliki kompensasi yang cukup ya gitu ya, untuk mereka ini masih banyak kesulitan. Ini adalah masalah uncontrollable variables ini. Agriculture ini sangat dipengaruhi oleh variabel seperti misalnya market volatility ya, kemudian ada climate change dan juga geopolitical events ya. Ini yang tidak terkendali, sehingga kita perlu ada antisipasi, adjustment yang sifatnya real time. Nah, kalau kita merujuk pada Agriculture 4.0 core technologies, saya melihat bahwa dari 5 kotak yang vertikal ini, ada 2 terakhir ini yang masuk ke bahasan saya pada kesempatan ini, yaitu terkait dengan AI dan juga decision making ya, decision support system ini. 2 blok terakhir ini yang menentukan ya kira-kira ya bagaimana prosesnya ya, sensor di lapangan kemudian ditarik oleh IoT, kemudian masuk ke cloud computing dan penyimpan data dan sebagainya, kemudian big data ya, data analytics, dan juga akhirnya kemudian bagaimana decision itu dilakukan. Ini decision ini tentunya sangat bergantung pada data yang jumlah yang besar dan beragam dan sifatnya mungkin real time karena perubahan itu berjalan dengan real time. Nah, berapa application dari
AI ya di sustainable agro industry ini, yang pertama adalah data driven decision making. Ini tentunya kita biasanya melakukan keputusan dengan based on data ya. Nah, data ini kalau salah ya akhirnya perusahaan juga salah juga gitu Prof ya, kira-kira ya. Jadi tentunya ini perlu dilakukan juga, dan AI sekarang sangat membantu kita ya untuk bisa menganalisis data yang jumlah besar. Tentunya membutuhkan, ini mungkin bagiannya Bu Asti ini superkomputer ya, yang high performance computing ya, untuk menganalisis data itu, karena data itu pasti jumlahnya besar dan kita perlukan juga itu sehingga kita bisa melakukan decision dengan tepat. Yang kedua ada precision agriculture. Precision agriculture ini kita bicara precision berarti kita bicara dari kata precise ya, berarti semuanya terukur ya gitu ya, terukur dan tepat gitu ya, precise. Nah, tidak hanya smart tapi juga precise ya gitu ya. Ini yang terpenting tadi yang biasanya di treatment secara massal seluruhnya sama, sekarang bisa diselesaikan sesuai dengan kebutuhannya saja gitu kurang lebih. Kemudian yang berikutnya adalah agriculture observation and management. Nah, ini tentunya kaitannya dengan bagaimana kita melakukan observasi di lapangan ya, kemudian pengelolaan lahan sebagainya. Contohnya misalnya penggunaan drone misalnya ya untuk melakukan mapping di udara, melihat tanaman. Tadi Prof Mariman sampaikan sudah di awal tentang adanya NDVI ya, melihat bagaimana indeks vegetasi, bisa kelihatan nih Prof ya, tanaman mana yang butuh treatment lebih, tanaman mana yang sudah pada umur tertentu dan sebagainya. Nah, ini tentunya sangat bermanfaat ya untuk para petani. Yang berikutnya adalah predictive analytics. Ini yang menjadi power dari data dan AI tadi ya, analisis yang bisa memprediksi ke depan seperti apa. Nah, tentunya prediksi ini dilakukan secara terus-menerus ya gitu ya, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan tepat gitu. Nah, mungkin kalau dulu kita ngitung lama karena setelah sudah kita hitung ada hasilnya ternyata udah berubah lagi situasinya gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya sensor di lapangan sebagainya secara real time bisa melakukan prediksi dengan tepat, melakukan predictive analytics. Kemudian ada robotic automation, ini tentunya membantu kita untuk pekerjaan-pekerjaan yang berulang-ulang gitu ya. Apalagi kalau lahannya besar gitu ya. Kemudian juga beberapa hal misalnya kayak sorting, grading gitu ya. Tentunya kalau kita melakukan sorting dengan manusia, dengan tangan, dengan mata, mungkin juga nanti ada fatigue ya di manusia, capek juga, kelelahan yang terjadi. Maka kita bisa menggunakan otomasi dan juga robotics untuk membantu kita untuk tadi mapping dengan drone, robot terbang, kita juga di lapangan melakukan harvesting, panen, sebagainya, ataupun mungkin penyemprotan mengambil gulma dan sebagainya secara di lahan yang besar. Environmental monitoring juga penting karena kita juga mesti, tadi Prof Mahfud sampaikan juga, penting ya Prof ya, lingkungan itu ya Prof ya. Jadi antara kita menikmati produksi itu atau panen tadi, tapi kita juga mesti mikirkan juga masalah environment ya. Ini yang perlu kita monitor juga supaya ada terjadi balance ya. Juga ada smart supply chain and logistics. Ini sering kita bahas terkait juga dengan nanti dikaitkan dengan blockchain dan sebagainya ya. Tentunya kita semua transparan, bisa terlihat. Secara logistik juga berjalan dengan baik, bisa kita melakukan tracking ya sampai kepada konsumen ya, itu bisa kita lihat dan kita bisa ikuti terus, semua tercatat dengan baik dan kita bisa pantau, bisa memprediksi kira-kira suatu barang dari lahan panen sampai kepada konsumen itu berapa lama, itu bisa kita lihat juga. Itu tentunya akan sangat berdampak pada ketersediaan hasil panen tadi. Kemudian akhirnya ada climate adaptation strategies. Ini pasti kita akan bicara dengan weather forecast ya, dan sebagainya, beberapa sensor terkait dengan cuaca, bagaimana menggabungkan antara data satelit dengan data-data local weather dan sebagainya. Kita bisa memprediksi karena dampaknya nanti kita akan tahu nanti kapan masa panen, kapan masa tanam dan sebagainya, melihat perubahan cuaca yang mungkin kita nggak bisa kendalikan ya, Prof ya. Jadi kita bisa pantau, kita bisa ambil action yang lebih awas, yang kita bisa menyelamatkan panen kita. Nah, ini adalah 3 hal yang saya coba garis bawahi decision making in sustainable agro industry. Pertama adalah real time monitoring. Monitoring ini bahwa AI ini secara kontinu ya menganalisis data ya yang memungkinkan quick response ya terhadap threat yang kita hadapi ya. Ini yang paling penting ya. Jadi kenapa kita perlu monitoring, karena kita bisa pantau secara terus-menerus dan kontinu gitu ya.
kita bisa merespon dengan cepat. Itu yang paling penting. Jangan sampai terlambat. Kalau terlambat ya akhirnya kita untuk merecover lagi juga cukup berat. Yang kedua ada multi kriteria decision analysis atau MCDA. Ini karena AI ini juga bisa mengevaluasi masalah faktor ekonomi, ya, environmental, dan juga social factors ya, untuk mensupport balance decision making ini. Karena cukup sulit rasanya ya mungkin ya Prof ya, decision making dari 3 faktor ini gitu ya. Kita bisa aja mungkin faktor ekonomi saja gitu ya, tapi environmental dan social faktornya terbengkalai gitu atau salah satu ya. Ini mendukung balance decision making. Yang ketiga adalah AI driven policy recommendation. Ini tentunya AI ini dapat membantu ya pengambil kebijakan dalam mendevelop ya sustainable agriculture policy, kebijakan agriculture dengan melakukan analisis ya terhadap dataset yang ukurannya besar dan pada food security dan juga environmental impact ini yang penting untuk dilakukan. Ini beberapa contoh dari apa yang sudah kami terapkan ya. Tadi mungkin kita bicara terkait dengan bagaimana melihat indeks vegetasi sebagainya, melakukan aerial sensor monitoring. Kita bisa menggunakan kamera multispektral maupun kamera hyperspektral ya, yang punya 2 karakteristik yang berbeda. Dimana kalau kita lihat dari cost-nya mungkin ya hyperspektral ini paling mahal karena dia resolusinya cukup tinggi ya. Kita bisa lihat itu ada spektrum warnanya di hyperspektral halus sekali transisinya, sedangkan di multispektral transisinya masih kelihatan ya ada celah di situ ya. Kemudian ini kalau tadi mapping terhadap lahan, kita bisa treatment, ada yang warna merah, hijau muda, hijau tua, based on situasi atau kondisi dari tanaman yang kita hadapi itu. Dengan drone, kita bisa melihat dari atas dengan mudah ya. Lahan yang luas, nggak mungkin kita lihat dari bawah secara horizontal. Vertikal akan lebih mudah dan kita akan memberikan treatment dan bahkan beberapa drone atau yang untuk pertanian bisa kita tugaskan dengan melakukan flight plan ya. Flight plan, kita nggak perlu lagi mengendalikan dengan remote, langsung saja perintahkan dia terbang, dia akan melakukan tugasnya sesuai dengan pertama biasanya kita melakukan survei dulu dengan drone survey. Drone survey memberi gambaran, menandai marker. Drone berikutnya treatment ya, mereka bisa mengikuti plan yang sudah di adjust oleh drone pertama. Nah, ini dengan AR, augmented reality, kita bisa lihat mungkin dengan tablet ya, dengan smartphone, kapan sih ini akan panen gitu ya, kapan sih ini perlu berapa hari lagi untuk panen, mana yang kira-kira ini sudah dalam kondisi yang perlu treatment dengan segera gitu ya. Nah ini bisa kita lihat dari sini. Kemudian ini dari harvesting, contoh tomato harvesting yang kami coba kembangkan dengan deep learning. Kita bisa lihat tomat mana yang kira-kira sudah saatnya panen gitu ya, tomat mana yang belum ya gitu ya, sehingga robot bisa dengan tepat mengambil tomat mana yang sudah bisa dipanen gitu. Jadi sekian persen gitu ya, sekian persen akan diambil, nanti dia akan memetik sesuai dengan yang saatnya untuk dipanen ya. Ini ditarik, kemudian dia akan masukkan ke basket atau ke keranjang, dan dia akan cari lagi sesuai dengan yang ada di deep learning gitu. Nah ini contoh dari menggunakan kolaboratif arm robot ya gitu ya. Dan bermasalah pada arm robot ini adalah ada banyak jenis arm robot ya, dari mulai kolaboratif ya, dan jenis lainnya ada Cartesian dan sebagainya yang tentunya membutuhkan desain yang berbeda ya gitu. Jadi ini tantangan tersendiri buat kita. Kemudian yang berikutnya digital twin di agriculture ini sekarang sudah mulai banyak digunakan. Bagaimana membuat physical system dan virtual system itu berjalan beriringan gitu. Nah kita mencoba untuk virtual systemnya ini menyerupai physical system, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran secara real time bagaimana situasi dari physical system di lapangan itu. Nah nanti kita melakukan simulasi pada virtual system, melihat outputnya seperti apa. Kalau outputnya tepat sesuai dengan yang kita treatment, kita bisa terapkan di physical system secara langsung, sehingga bisa secara paralel berjalan. Nah ini harapannya, misalnya contohnya pertumbuhan tanaman yang mungkin tanaman ini sudah sekian minggu tapi kok tumbuhnya kok diukur secara dimensi kok lambat sekali pertumbuhannya. Kita lihat di virtual, kita treatment dengan mungkin unsur haranya kita tingkatkan, ternyata bagus progresnya.
terapkan di sistem fisikal, kita monitor lagi, harapannya dampaknya akan lebih baik lagi pada di physical sistemnya. Nah ini digital twin, ini adalah yang sudah kami terapkan di UU Technopark. Namun ini masih pada level 1 gitu, jadi masih ada peluang untuk mengembangkan ke level 2 yaitu mulai prediction gitu. Jadi ini level 1 yaitu membentuk physical dan virtual system ya, gitu ya, melalui menggunakan PLC ya. Dan kita bisa pantau berbagai macam parameter di dalam greenhouse. Nah, ini kami akan kembangkan ke level 2 supaya bisa memprediksi ke depan. Nah, ini harapannya nanti ada beberapa level lagi ke atas yang ini lebih advance lagi menggunakan AI untuk melihat bagaimana mana yang terbaik gitu ya untuk dari segi treatment supaya tanaman yang kita tanam ini bisa menghasilkan panen yang baik. Ini beberapa tantangan di agriculture. Yang pertama ini masalah last upfront cost, biaya awalnya besar di awal ya gitu ya. Nah, tapi setelah jalan dia akan menjadi efisien gitu ya. Tadi Prof. Maurin sempat sampaikan juga nih masalah efektivitas dan efisiensi ya Prof ya. Jadi kadang-kadang kita belum bisa efisien di awal, tapi nanti setelah itu berjalan efektif baru kemudian kita bisa efisien di belakang-belakang. Kemudian ada reluctance, embrace new technologies and process, ada penolakan gitu ya terhadap teknologi baru. Udah biasa teknologi baru belajar lagi dong gitu ya, sehingga ada reluctance gitu. Kemudian ada lack of practical experience ya dengan teknologi ini, masalah pengalaman menggunakan teknologi baru. Ini tentunya juga perlu edukasi dan sebagainya ya, training sebagainya gitu ya supaya bisa maksimal. Jadi teknologi bisa berkembang terus, tapi kalau penggunanya nggak seperti bawa mobil sport tapi yang baru belajar nyetir ya ini berbahaya gitu ya, gitu harus kita bisa kecelakaan dan sebagainya. Kemudian ada lengthy technology adoption process, ini adopsinya juga perlu waktu. Nah ini karena kan perlu ada tahapan-tahapan sehingga pelakunya bisa memahami teknologi tersebut ya. Kemudian technological limitation, ada beberapa batasan-batasan dalam teknologi ini, keterbatasan yang terjadi juga bisa kita pertimbangkan juga, dan juga masa privacy and security issues ini makin kita connected maka makin besar peluangnya ya untuk data-data kita itu bisa terekspos ya gitu ya. Jadi perlu kehati-hatian. Kita bisa bicara digitalisasi, bicara semuanya terkoneksi. Nah, ini kita berhati-hati juga dengan bagaimana data itu tidak bisa terekspos secara atau dipegang oleh orang yang tidak seharusnya gitu ya. Gitu. Demikian Bu Asti kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi AI application dan juga decision making. Baik, terima kasih Prof. Itu bagus Prof. Bembi boleh ya Prof? Boleh, silakan. Agak panjang nih biasanya panggilnya Prof. Bembi. Ya. Baik Prof, ini tadi paparannya begitu menarik. Tadi di awal kita berbincang tentang potensi pengembangan AI gitu ya untuk meningkatkan value chain, kemudian tadi traceability dari value chain sendiri, dan juga tadi kita melihat banyak sekali sebenarnya potensi peluang penerapan teknologi nggak hanya terbatas pada, mungkin kita sering dengar kalau zaman sekarang tuh selalu busy word kalau kata Prof. Marimin ya, AI, kemudian blockchain, tetapi ternyata untuk mewujudkan itu semua ada perlu kolaborasi lainnya seperti sensor-sensor dan juga ekosistem yang mendukung ya Prof ya. Kemudian di sini yang sebenarnya menjadi pertanyaan bagi saya sendiri, tadi kan challenge-nya itu salah duanya adalah lack of practical experience dan juga lengthy adoption process. Ini kan kalau kita tahu orang Indonesia itu kan kayaknya kalau sama proses maunya jadi gitu ya. Kira-kira iya maunya jadi gitu. Nah, kira-kira apa sih kontribusi yang sebenarnya bisa kita berikan supaya lengthy adoption prosesnya ini bisa mungkin jadi lebih efektif gitu, lebih efisien, dan juga bagaimana kita bisa menjembatani lack of practical experience juga. Mungkin kalau untuk tadi petani-petani konvensional kan biasanya mungkin bercocok tanam, pusing sama yang teknologi itu mesti gimana, mungkin jadinya reluctant gitu. Apa kira-kira kiat-kiat apa atau pendapat dari Prof sekalian yang mungkin bisa kita menjembatani permasalahan tersebut? Mungkin dari Prof Bembi, dan juga saya juga meminta pendapat dari Prof lain. Ya, baik. Jadi karena tadi dua aspek yang Bu Asti garis bawahi tadi ya, masalah adopsi dan juga masalah practical ya, experience ya. Memang ini jadi kendala kalau kita melakukan tadi ya transformasi tadi ya, digital transformation. Nah, ini ketika kita jadi transformasi itu tentunya kita perlu ada
pasti perlu ada sosialisasi, edukasi dan sebagainya ya gitu ya, pendampingan sebagainya itu perlu ada ya. Jadi tidak langsung dilepas gitu aja karena kan nggak mungkin mereka langsung bisa tune in ya dengan teknologi apalagi teknologi yang baru ya. Tentunya perlu ada seperti itu, dan juga mungkin perlu juga paralel juga ya, tidak langsung diterapkan secara langsung seluruhan ya, tapi juga paralel juga melihat sambil berjalan mereka sudah mulai terbiasa dengan sistem itu baru bisa dilepas. Jadi dan itu perlu tahapan-tahapan, tentunya nggak bisa langsung instan ya gitu ya. Nah ini karena bagaimanapun kita yang selamanya kita learning pasti kita butuh proses, waktu ya gitu ya, learning proses ya, kira-kira demikian Bu Asti ya. Baik, terima kasih Prof. Jadi tadi salah satu kuncinya adalah pendampingan ya dalam skala. Dan tadi berarti sebenarnya digital twin juga jadi salah satu potensi besar untuk mempercepat ya Prof. dari adopsi proses tersebut karena daripada gagal gitu. Prof, mungkin Prof Marimin menambahkan. Saya kira untuk menjadikan suatu program menjadi kenyataan itu yang kita perlu garis bawahi yang pertama adalah visioner planning. Di perencanaan ke depan yang harus tertata dengan baik. Kemudian dengan visioner planning itu perlu kita laksanakan secara konsisten. Ya, tidak hit and run ya. Jadi udah kita mulai, sebaiknya ya kita perbaiki, kita mulai terus, jangan sampai berhenti tengah jalan. Tentunya yang ketiga adalah bagaimana mengoperasionalkan itu supaya bisa dimengerti dari berbagai level, utamanya di level para pengguna. Maka tadi disebutkan dengan community extension, pendampingan, dan juga mungkin berikan contoh-contoh yang baik, itu akan menjadi kunci kita untuk supaya implementasi ke depan itu akan lebih cepat dan lebih berguna. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Prof Marimin, dan mungkin Prof Mahfud ada yang ingin ditambahkan? Ya, menarik tadi berkaitan dengan sejauh mana aplikasi teknologi gitu ya. Nah ini kan lalu kita berbicara di dalam kaitan dengan istilahnya itu adoption of innovation. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa mengadopsi inovasi dalam pengertian teknologi dan sebagainya. Nah, jadi kalau di dalam orang sosial biasanya tahu atau orang penyuluhan ada yang namanya kelompok-kelompok yang istilahnya laggard, menolak resistensi. Nah, sehingga memang di dalam pengertian adopsi teknologi tadi tentunya ada sasaran. Siapa yang menjadi sasaran teknologi yang harus diadopsi ini? Ya, secara sederhana orang kalau merasa itu akan berguna, bermanfaat, pasti akan mau menggunakan, nah gitu kan. Nah lalu di dalam kaitan itu, ya memang harus diberikan, harus ada yang menginisiasi. Kita mengenal istilah apakah itu inovatif, yang lebih progresif di antara masyarakat, dan mereka lah yang menjadi istilahnya itu pendorong bagi yang lain. Dan kemudian juga contoh gitu. Contoh kalau sering kan kalau ini jualan laris pasti ada yang ikutin tuh. Karena ada contoh. Betul. Nah, lalu bagaimana nih contoh ini bisa direplikasi, bisa dilihat atau bisa dihayati oleh pihak-pihak yang lain. Nah, itu barangkali beberapa hal yang seringkali kita di dalam mengembangkan suatu teknologi tentunya di benak kita menganggap ini penting gitu kan. Tetapi bagaimana anggapan kita bahwa penting itu tuh memang penting bagi si penerima teknologi itu. Nah ini kan perlu sosialisasi, perlu pendampingan dan sebagainya. Demikian barangkali. Baik, terima kasih Prof. Jadi untuk salah satunya untuk menanggulangi challenge yang terjadi gitu, salah satunya adalah contoh konkret yang bisa yang juga membumi ya Prof, yang memungkinkan untuk kita replikasi, kemudian visioner planning yang terintegrasi yang dapat dilaksanakan secara konsisten, dan juga tentu pendampingan secara teknis kepada ekosistem yang kita bangun tersebut, ya Prof. Nah, ini tim teknisnya sudah dari tadi, Bu closing gitu. Ini padahal ini seru banget, banyak banget pertanyaan yang pengen saya ajukan kepada Prof ini di sini, tapi bagaimana kita dibatasi oleh waktu yang ada. Untuk itu mungkin saya berikan kesempatan kepada Prof untuk memberikan closing remarks pada sesi tim teaching kali ini. Saya awali dengan Prof. Saya kira topik yang kita bahas dari tiga ini sangat menarik.
yang intinya kita mulai dari pemahaman teori yang bagus, kemudian pemahaman juga potensi aplikasi, dan juga pemahaman tentang kendala-kendala yang ada sehingga kita bisa mengantisipasi kira-kira untuk mengatasi kendala itu apa gitu ya. Dan yang terakhir tadi bagaimana kita aksi berikutnya adalah bagaimana kita bisa memberikan contoh kepada real aplikasinya. Di samping contoh ini akan memudahkan bagi pengguna untuk melakukan kegiatannya, juga kita akan mencoba mengevaluasi dari rencana kita apakah ada perbaikan selanjutnya yang tentunya ini akan sangat didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi yang khususnya sekarang ini artificial intelligence yang mempunyai kemampuan untuk belajar secara cepat dan mengadopsi secara sinergi daripada multi perspektif dan transdisiplin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, luar biasa, padat, singkat, wah daging semuanya Prof. Baik, selanjutnya kepada Prof. Mahfud, saya persilakan. Ya, yang kata kunci pertama yang ingin saya sampaikan mungkin juga pernah disinggung oleh dosen yang lain, kolaborasi. Ya. Atau dengan pengertian kalau kita bicara sistem begitu, ya. Kalau satu komponen di dalam aplikasi dan sebagainya tadi tidak nyambung, pasti akan tidak efektif. Ya. Nah, sehingga di dalam kaitan dengan kolaborasi ini menjadi penting. Tadi Prof. Marimin menyampaikan ini teknologi ini di UG dikembangkan, di Gajah Mada dikembangkan, di IPB dikembangkan. Ini kan kalau berkolaborasi, ya, betul. Itu kan menjadi sesuatu yang sangat efektif barangkali. Saya pikir itu kata intinya adalah kolaborasi. Kolaborasi, baik. Last but not least nih, Prof. Bembi, kami persilakan. Ya, saya menyimpulkan dari Prof. Marimin dan Prof. Mahfud nih, sangat tepat deh gitu yang disampaikan, dan saya juga melihat bahwa karena makin kompleks teknologi yang digunakan sekarang, pendekatan multidisiplin ini menjadi penting gitu ya. Artinya ini akan tentu membantu kita nih, negara kita harus bisa menjadi bukan user tapi harus bisa mengembangkan sistem itu gitu ya. Betul. Mengembangkan sehingga kita akan bukan user tapi juga menjadi pengembang sistem itu yang menjadi inventor ya, gitu, membuat inovasi ini. Dan tadi saya setuju juga dengan Prof. Mahfud dan Prof. Mahfud bahwa kita mesti bisa berkolaborasi, kita juga mesti bisa melihat dari banyak perspektif sehingga kita bisa mengembang sistem ini dengan lebih terintegrasi dan juga lebih holistik ya gitu. Demikian mungkin Bu. Baik, terima kasih Prof semua, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Ya. Ini luar biasa sekali yang saya pelajari selama 1,5 jam ke belakang nih, padat sekali memprosesnya. Butuh waktu, sepertinya nanti kita bisa nonton kembali tayangan ini, dan sepertinya kita sama-sama setuju bahwa salah satu kunci utama adalah yang telah disampaikan oleh pada Prof adalah kita melalui kolaborasi lintas bidang menjadi kunci dalam mewujudkan pengambilan keputusan yang tepat melalui bantuan teknologi untuk mewujudkan sustainable agroindustri 4.0 ini. Dan tadi kita dengarkan konsep AI oleh Prof Marimin, kemudian juga Prof Mahfud yang menekankan digital transformation untuk menjamin ketelusuran pada rantai nilai, dan juga Prof TB Maulana yang memperkenalkan konsep digital twin yang nantinya mungkin bisa menjadi solusi atas contoh konkret yang dibutuhkan masyarakat untuk mengimplementasikan atau untuk jadi lebih terbuka terhadap perkembangan teknologi di agroindustri yang ada. Dan demikianlah sesi Team Teaching Joint Module dalam tema Adoption of Digital Technology for Better Sustainable Agroindustry 4.0 Decision Making. Dan akhir kata, saya Asih Darmayanti selaku host hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kata perbuatan yang kurang berkenan. Sampai berjumpa pada sesi Team Teaching Joint Module berikutnya. Sampai jumpa.